Mari kita sama-sama melihat satu bagian saja dari kitab Rut pada kesempatan kali ini dari kitab Rut. Pasal yang pertama, kita akan melihat 6 ayat yang pertama saja untuk renungan kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama melihat kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat saya bacakan kepada kita semua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kami di rumah ibadah ini, untuk kami sekali lagi boleh sama-sama memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebagaimana Tuhan berkata-kata dan mengisi hidup dari sekian banyak umat Tuhan di masa lalu. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan pun juga berkata-kata atas hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami baru, jadikan kami menjadi orang-orang yang semakin mengerti diri kami di hadapan Tuhan dan melihat Tuhan penuh dengan belas kasihan, kasih karunia, dan Tuhan yang rindu untuk terus memanggil kami menikmati kehidupan yang limpah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, juga berkati hamba-Mu yang sebentar akan berbicara, Tuhan yang kasih karunia. Dan kiranya Tuhan sudi sekali lagi pakai bejana tanah liat yang remuk dan retak ini untuk menuangkan berkat yang Tuhan titipkan kepadanya, supaya jemaat-Mu boleh nikmati pada hari Minggu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pernahkah saudara ya, waktu saudara itu pulang ke Indonesia, lalu karena saudara sudah terlalu lama tinggal di Auckland misalnya, atau dimanapun saudara berada, lalu waktu pulang ke Indonesia, maka saudara itu ingin untuk makan makanan yang saudara waktu itu pernah sangat nikmati. Atau yang saudara lihat misalnya di YouTube. Ya, waktu para food vlogger itu mempopulerkan makanan-makanan di sekitar kota di mana saudara tinggal di Indonesia. Jadi waktu saudara pulang itu saudara sudah penuh dengan bayangan food list gitu ya. Apa saja yang akan saudara makan dan apa yang akan saudara nikmati. Ya, lalu sampailah saudara ke Indonesia dengan perjalanan yang sangat jauh, lalu akhirnya sampai di rumah, dan setelah sampai di rumah malam pertama, maka biasanya semua liburan di Indonesia itu secara official dimulai dengan nasi Padang, gitu kira-kira. Ya, itu yang saya kerjakan gitu. Sampai di Indonesia maka malam itu kayak mesin makan nasi Padang itu. Kalau enggak berasa kayak liburan. Belum nyampe Indonesia gitu, sudah jauh-jauh ribuan dolar beli tiket sampai Jakarta nggak pesen nasi Padang, itu rugi sekali. Lalu saudara bayangkan ya, lalu saudara sampai di rumah, lalu karena ya Jakarta banjir misalnya hari ini, hujan dan seterusnya, saudara ingin tuh nasi Padangnya tetap saudara bisa nikmati. Lalu saudara lihat di buka aplikasi, dan di dalam aplikasi waktu saudara ketik nasi Padang ada begitu banyak restoran. Ya, lalu setelah itu saudara pikir-pikir mau restoran yang mana nih saudara mau pilih, maka biasanya saudara akan pilih yang bintangnya paling tinggi. Dan bintangnya paling tinggi lalu jaraknya paling dekat rumah supaya jangan kelamaan nunggu gitu ya. Nah lalu saudara misalnya ambil ya yang bintangnya misalnya berapa, 4.6 atau 7 star. Lalu saudara pesan karena reviewnya sangat baik. Saudara pesan ini dan itu dengan membayangkan nanti akan dinikmati dengan kuah gulai dan sambalnya yang enak itu. Ya. Ya, setelah ini saudara bisa pulang ke Indonesia setelah dengar khotbah ini. Nah saudara akhirnya tunggu beberapa lama, 15-20 menit dan akhirnya sampai.
Dan saudara mengharapkan waktu saudara buka bungkusan itu, saudara akan melihat apa yang dikatakan orang-orang di dalam review tersebut. Tapi bayangkan saudara, waktu saudara buka bungkusan nasi padang itu, lalu saudara akhirnya melihat ternyata misalnya tidak ada sambal yang diberikan. Wah cilaka ini makan nasi padang gak ada sambal. Lalu waktu saudara lihat lagi ternyata ayamnya mungkin kecil, lalu akhirnya sayurnya agak sedikit basi dan seterusnya. Waktu saudara datang ke Indonesia dan mau makan dengan perasaan yang sangat-sangat excited, lalu saudara mendapati ternyata hasilnya seperti itu, apa yang saudara akan kerjakan? Ternyata saudara salah pesan. Lalu apa yang terjadi? Ya kemungkinan besar kita akan sama-sama kasih bintang 1 ke restoran itu. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu biasanya orang pada waktu sudah lihat ini terjadi pada dirinya, dia langsung males deh pesan ke tempat ini lagi untuk kali kedua, mending saya pesan ke tempat yang lain lagi saja. Ya. Nah saudara itu yang kita mungkin biasa seringkali kerjakan. Dan memang saudara, waktu kita itu berhadapan dengan problem-problem seperti ini, urusan makan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Waktu kita menyadari kita sudah salah pilih, maka kita tuh dengan sangat cepat, kalau urusan nasi padang atau urusan bakmi atau apapun, kita akan sangat cepat untuk akhirnya mengambil pilihan yang lebih baik. Kita akan secara cepat meninggalkan pilihan yang salah, lalu cari alternatif yang jauh lebih indah dan juga jauh lebih kita bisa nikmati dan juga jauh lebih worth, gitu ya. Tetapi saudara, seringkali hal yang sama, ya, meninggalkan hal yang salah yang kita tahu akan menjerumuskan kita dan mengambil pilihan yang lebih baik. Ini satu hal yang kita jarang sekali atau kita mungkin kesulitan aplikasikan di dalam kehidupan rohani kita. Karena kehidupan rohani tidak segampang makan nasi padang. Satu kali waktu saya masih semester pertama bahkan masuk ke dalam sekolah teologi di Jakarta. Lalu meskipun kami itu masih baru karena kami di-encourage untuk melayani dan salah satu pelayanan yang kami harus kerjakan adalah memberitakan Injil di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Maka di dalam kesempatan itu saya akhirnya berjumpa dengan satu orang anak muda yang kurus kering dan terbaring di rumah sakit. Lalu singkat kata dia bercerita, bahwa alasan kenapa dia tinggal di rumah sakit hari itu adalah karena dia sebenarnya sudah terjangkit HIV atau AIDS. Gitu. Ya. Dan dia mengatakan ini sudah tidak ada lagi harapan. Dan dia mengatakan ini mungkin minggu terakhir saya ada di rumah sakit karena setelah itu saya harus pulang ke rumah karena rumah sakit sudah angkat tangan. Lalu akhirnya saya dengan beberapa teman, para mahasiswa baru hari itu kami pergi ke rumahnya dan kami mengunjungi dia. Ya, karena kami merasa ada kesempatan yang dia masih bisa dapatkan untuk dia boleh dihibur, mendengarkan Injil dan dikuatkan sekali lagi. Akhirnya pada hari yang ditentukan kami main ke rumahnya, satu rumah yang sederhana, satu rumah yang kecil dan dia terbaring di sana dengan kondisi yang semakin kurus. Lalu saudara, dia menceritakan di tempat itu bahwa sebelum dia mengalami seluruh tragedi di dalam hidupnya, sebelum dia hari itu terbaring lemah dengan cuman betul-betul tulang dibungkus kulit dengan nafas yang tersengal-sengal, dia mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu dia adalah satu orang yang melayani di gereja. Seorang pemuda yang sangat aktif, seorang pemuda yang melayani di dalam tim ibadah. Dan dia dengan penuh sukacita melayani bersama dengan teman-temannya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya satu kali dia bersentuhan dengan drugs, dia bersentuhan dengan yang namanya narkoba, dan dia menikmati semuanya itu. Dan begitu dia masuk dalam lingkungan seperti itu, saudara, urusannya sudah bukan lagi dengan drugs saja, meskipun itu juga sudah sangat parah, tapi akhirnya dia berhubungan dengan seks bebas dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan semakin lama semakin dia masuk, akhirnya dia tidak lagi bisa keluar dan terakhir hari itu dia betul-betul tidak bisa lagi diselamatkan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat itu, dia mengatakan, "Pak, saya janji," dia bilang gitu, "kalau Tuhan itu tolong saya, gitu. Saya setelah sembuh dari sini, saya akan pergi lagi ke gereja dan saya akan melayani Tuhan dengan nafas yang sudah sangat tersengal-sengal." Kami doakan dia dan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan kami katakan apapun yang terjadi, engkau akan mendapatkan pengampunan Tuhan kalau engkau betul-betul mau kembali di dalam Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya anak muda yang seperti ini, saudara, dia
pada waktu mencicipi misalnya drugs, atau pada waktu dia pertama kali melakukan yang namanya free sex dengan siapapun di dalam lingkungannya, dia tahu itu salah gitu. Dia tahu itu salah. Dia tahu ini merupakan satu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia mungkin juga mendengar berkali-kali teman-temannya yang lama di dalam lingkungan gereja memperingatkan dia dan seterusnya. Tapi sekali lagi ya saudara, yang namanya kehidupan rohani itu seringkali kita tidak perlakukan sama seperti ketika kita tuh makan nasi padang. Waktu kita tahu makanan kita salah, kita langsung tinggalkan dan pergi ke tempat yang lebih baik. Tapi di dalam relasi kita dengan Tuhan, seringkali kita menganggap diri kita lebih kuat, diri kita cukup bijaksana untuk menjaga sampai batas mana kita itu boleh pelan-pelan menikmati dosa-dosa tersebut. Nah, surat cerita seperti ini itu bukan cerita sekedar hari ini saja, tapi juga cerita yang terjadi ribuan tahun yang lalu yang kita lihat di dalam kitab Rut ini. Saudara, waktu kita melihat bersama-sama kitab Rut pasal yang pertama, di sana kita melihat bahwa kitab Rut itu dibuka dengan penjelasan tentang kondisi zaman di mana Ruth dan Naomi itu berada. Kalau saudara melihat ayat yang pertama ya, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem dan seterusnya. Kitab Rut itu saudara dibuka dengan satu kondisi di mana yang namanya promised land itu sudah rusak itu. Yang namanya tanah perjanjian itu sudah tidak lagi menjadi satu hal yang mereka itu akhirnya bisa nikmati. Karena muncul yang namanya kelaparan. Saudara, pada waktu saudara melihat ayat yang pertama, maka di sana dikatakan bahwa itu terjadi pada waktu zaman para hakim-hakim itu memerintah. Jadi kitab Rut kita harus mengerti di dalam konteks zaman para hakim-hakim ini terjadi paralel. Dan saudara, pada waktu saudara melihat kitab Hakim-Hakim, apa yang saudara temukan? Di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, maka ada satu pattern, ada satu pola yang terus-menerus berulang, di mana orang-orang Israel di dalam tanah perjanjian, mereka itu memberontak kepada Tuhan, mereka hidup semaunya sebagai umat Tuhan, mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, dan karena itu Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa lain atau Tuhan membangkitkan apapun untuk mendisiplin orang-orang Israel yang hatinya pelan-pelan pergi dari Tuhan, sampai akhirnya yang ketiga orang Israel itu berteriak dan Tuhan kasih mereka seorang penyelamat untuk menolong mereka. Jadi pola seperti ini terus berulang. Mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan kasih disiplin, mereka akhirnya bertobat dan Tuhan kemudian kasih pertolongan. Itu pola yang bolak-balik muncul di dalam kitab zaman Hakim-Hakim. Sehingga pada waktu kita melihat di sini, dan ayat pertama mengatakan ada kelaparan di tanah perjanjian pada waktu zaman Hakim-Hakim. Maka kita mengerti bahwa ini merupakan satu akibat yang terjadi. Karena umat Tuhan di dalam tanah perjanjian ini mereka sedang memberontak kepada Tuhan dan mereka sedang tidak hidup berdasarkan yang namanya perintah Tuhan. Dan mereka main-main dengan dosa di mana? Di dalam yang namanya tanah perjanjian. Saudara, tanah perjanjian ini merupakan satu tempat yang sangat penting sekali. Karena tanah perjanjian ini adalah satu lokus, satu area di mana Tuhan itu berjanji di sini dia akan menjadi Allah untuk umatnya secara khusus. Di mana Tuhan berjanji dia akan memberkati umatnya di tempat ini. Tanah perjanjian itu seperti apa sih? Tanah perjanjian itu seperti Taman Eden. Tuhan ciptakan Taman Eden, lalu Tuhan taruh umatnya, Adam dan Hawa di dalam Taman Eden dan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Setelah kisah Taman Eden itu akhirnya selesai, sekarang Tuhan dia mempersiapkan satu tanah yang sangat baik, yang penuh dengan susu dan madu. Susu dan madu, saudara. Kalau saudara membayangkan yang namanya susu dan madu, berarti apa? Berarti ada banyak sekali hewan ternak yang bisa tinggal di sana dan ada begitu banyak flora untuk para lebah itu bisa mengumpulkan madu. Ini satu tanah yang sangat baik sekali, penuh dengan susu dan madu. Kadang-kadang saya pikir gitu ya, kalau misalnya yang diselamatkan Tuhan itu orang Jawa gitu, maka mereka waktu mendengar janji Tuhan, mungkin mereka bukan hanya akan terima susu dan madu, tapi juga telur dan jahe.
gitu ya. Kalau sudah pernah ke Jawa gitu, sudah lihat banyak warung STMJ dan warung roti bakar itu, susu, telur, madu dan jahe gitu ya. Tapi para mereka orang Yahudi, mereka cukup dikasih yang namanya susu dan madu. Ini adalah satu tanah yang Tuhan itu berikan kepada mereka dan Tuhan berjanji Dia akan memberkati orang-orang itu di sini. Itulah kenapa saudara, sampai di dalam zaman hakim-hakim dan sampai di dalam zaman Rut, pada waktu umat Tuhan itu akhirnya sudah diletakkan di dalam tanah perjanjian itu, sama seperti mirip dengan Adam dan Hawa, diletakkan di dalam Taman Eden, maka apapun yang terjadi di dalam tanah perjanjian itu akan diselesaikan di dalam tanah perjanjian. Mereka memberontak ratusan tahun, Tuhan itu bersabar dan Tuhan mendisiplin mereka di tanah perjanjian dan Tuhan memberkati mereka di dalam tanah perjanjian. Hari itu Ruth dan Naomi, Elimelech dan seterusnya, mereka tinggal di dalam kondisi demikian. Nah, mungkin kita melihat bahwa ada satu pola yang berbeda pada waktu saudara mengingat kitab Esther. Ya, tahun lalu kita kan membahas kitab Esther. Pertanyaannya sekarang, kenapa waktu kita melihat bagian ini, Tuhan itu mendisiplin orang-orang di dalam tanah perjanjian dan Tuhan memberkati orang-orang di tanah perjanjian saja. Sementara pada waktu nanti kita melihat kitab Esther, waktu kita mengingat kitab Esther, kenapa Tuhan itu memberkati Esther yang jelas-jelas ada di dalam negara Persia? Gitu ya. Nanti waktu kita melihat kisah hidup Elimelech dan Naomi itu akan sangat kontras. Kenapa Elimelech waktu dia pergi dari tanah perjanjian dia suffer, sementara Esther dan Mordekai di tanah Persia mereka bisa flourish. Kenapa saudara? Padahal mereka ada di luar tanah perjanjian. Jawabannya adalah karena nanti saudara, pada waktu satu poin yang sudah genap, ketika kejahatan Israel itu ratusan tahun itu sudah tidak lagi bisa ditoleransi, maka akhirnya Tuhan membuat satu keputusan yang sangat-sangat radikal, yaitu Dia mengeluarkan umatnya dari tanah perjanjian. Mirip sekali dengan apa yang Dia kerjakan pada waktu Adam dan Hawa itu Dia keluarkan dari Taman Eden karena mereka sudah memberontak kepada Dia. Dan waktu Tuhan mengirim umatnya keluar dari tanah perjanjian, maka herannya di dalam kitab Nabi-Nabi Tuhan itu berjanji satu hal, bahwa Dia akan menyertai umatnya di tempat pembuangan nanti dan mereka akan flourish di tempat pembuangan. Nah, itu adalah zaman yang terjadi ketika Esther dan Mordekai itu ada di Persia. Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai itu orang-orang yang terbuang di dalam tempat di mana mereka berada. Makanya kita bisa melihat di dalam Daniel, di dalam Esther, orang-orang itu meskipun di luar tanah perjanjian, maka mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai dan mereka melihat penyertaan Tuhan. Tapi momen itu saudara, di dalam kitab Rut belum tiba. Tuhan berurusan dengan semuanya, dengan semua dosa-dosa umatnya itu di dalam tanah perjanjian. Tuhan berkati di mana? Di dalam yang namanya tanah perjanjian. Nah, kita kembali lagi ke dalam bagian ini ya, di dalam zaman ketika hari itu kitab Rut ditulis. Ini merupakan satu zaman yang penuh dengan paradoks. Orang di dalam tanah perjanjian, sekarang mereka menderita yang namanya kelaparan. Mereka tidak melihat kelimpahan susu dan madu yang Tuhan berikan. Justru mereka mendapati bahwa semua ladang-ladang mereka tidak menghasilkan makanan. Yang menarik, waktu saudara melihat kondisi tanah Kanaan itu, kondisi tanah Kanaan, maka ada dewa yang disembah yang itu sangat berhubungan dengan dewa kesuburan, yaitu dewa Baal. Jadi orang-orang di tanah Kanaan, di tempat Israel itu berada, mereka beribadah pada Baal dan kepada Ashtoreth. Dan pada waktu Baal dan Ashtoreth itu, yang satu cowok, yang satu cewek, itu mereka berhubungan, maka hasilnya adalah mereka akan menyuburkan tanah itu. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan kemungkinan besar orang-orang Israel di dalam tanah perjanjian, mereka memang sudah mulai menyembah berhala. Mereka mulai miring-miring gitu, menyembah kepada Baal dan Ashtoreth, dan mereka pikir dengan itu mereka boleh mendapatkan yang namanya fertility itu kembali ke dalam tanah mereka. Tapi ternyata apa? Mereka harus belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat di dalam tanah perjanjian. Orang mau meninggalkan Tuhan, mau beribadah kepada dewa kesuburan manapun, tetap hasilnya tidak akan mendatangkan kesuburan bagi tanah mereka. Karena yang memberkati Israel di dalam tanah perjanjian itu bukan Baal, bukan Ashtoreth, tapi siapa? Tetapi adalah Allah Yahweh sendiri yang sudah memanggil mereka keluar dari Mesir. Saudara, bahkan waktu saudara melihat di dalam Rut ini,
kelaparan di dalam tanah perjanjian itu sedemikian masifnya sampai apa? Sampai kota Bethlehem itu akhirnya mereka menderita kelaparan. Bethlehem itu satu kota yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Ibrani ya. Beit artinya rumah, lalu kemudian lehem yang artinya bread gitu. Jadi ini rumah roti. Bethlehem, tempat Tuhan Yesus lahir, itu artinya adalah rumah roti. Kota kecil itu artinya rumah roti. Dan saudara bisa melihat ironinya di sini. Tanah perjanjian yang harusnya penuh dengan susu dan madu, sekarang habis. Lalu kemudian yang namanya Bethlehem, yang disebut sebagai rumah roti, sekarang tidak ada makanan di sana. Karena apa? Karena umat Tuhan itu memberontak kepada Tuhan. Nah saudara, waktu kita membayangkan poin-poin seperti ini ya, waktu kita melihat realitas seperti ini, maka mungkin dari sebagian kita muncul satu pertanyaan, waktu kita melihat kondisi kita. Mungkin hari ini kita sedang struggling untuk dapat pekerjaan misalnya. Mungkin hari ini kita sedang struggling dengan kondisi ekonomi kita. Mungkin hari ini kita sedang struggling bagaimana saya boleh akhirnya mendapatkan visa untuk saya boleh tinggal di tempat ini dan seterusnya. Ya, lalu kemudian kita membayangkan misalnya setelah mendengar bagian ini, apakah ada kaitannya antara dosa-dosa pribadi yang saya kerjakan dengan kondisi saya hari ini. Apakah kalau saya hari ini kesulitan untuk mendapatkan penghidupan itu karena somehow gitu, entah kenapa saya menyimpan dosa-dosa dan seterusnya. Apakah kalau saya kemudian otomatis taat kepada Tuhan maka kemudian kita akan mendapatkan begitu banyak material blessing sama seperti yang digambarkan di dalam misalnya kitab Rut hari ini. Saudara, ada bedanya ya waktu ini kita mesti hati-hati untuk menarik kaitan langsung dengan bagian itu. Saudara. Karena bagaimanapun juga waktu perjanjian lama itu ditulis, ini merupakan satu periode yang sangat khusus di mana Tuhan itu memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, termasuk juga umur panjang, lalu juga dengan banyak anak sebagai apa? Sebagai kayak semacam satu metafor akan kelimpahan hidup yang orang itu akan terima di dalam Kristus. Ya, waktu saudara melihat dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri dia tidak menikmati hidup sebagaimana yang digambarkan di dalam perjanjian lama oleh yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penuh dengan material blessings itu. Tetapi saudara melihat di dalam perjanjian baru, pada waktu orang itu mendapatkan Yesus Kristus, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan substance dari berkat-berkat rohani yang dijanjikan yang diperlihatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, waktu orang itu sudah mendapatkan juru selamat, waktu orang sudah mengenal Allah yang menjadi manusia tersebut, mereka mendapatkan berkat yang jauh lebih limpah daripada berkat-berkat di dalam perjanjian lama. Mereka mendapatkan yang namanya pengampunan dosa. Mereka mendapatkan yang namanya sealing, materai dari Roh Kudus di dalam hidup mereka. Mereka mendapatkan akses persekutuan dengan diri Allah sendiri dan mereka berhak untuk menyebut diri mereka adalah anak-anak Allah dan mereka boleh berkomun itu, punya fellowship dengan Allah sampai selama-lamanya, kapanpun. Kita di dalam perjanjian baru, kita mendapatkan blessing yang jauh lebih besar daripada orang-orang di dalam perjanjian lama. Jadi pada waktu kita hari ini, misalnya ya, saudara melihat, saudara sedang struggling dengan untuk urusan apapun, untuk urusan ya terutama material blessing dan seterusnya gitu. Saudara, not necessarily di dalam ini kacamata perjanjian baru bahwa saudara itu ini sedang mengalami let's say kayak semacam hukuman langsung atas dosa yang saudara itu kerjakan. Gitu. Mungkin saja bisa. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru kita punya satu sekuritas. Selama kita itu sudah di dalam Kristus, maka kita mendapatkan berkat yang terbesar itu dan seluruh pergumulan-pergumulan kita di dalam Yesus Kristus ya. Kalau saudara sudah memeriksa diri dan saudara sudah merasa dengan lega, Tuhan saya tahu hidup saya relatif tidak menyimpan dosa. Sejauh yang saya boleh periksa, maka saudara boleh memperlakukan dengan bebas semua hal yang terjadi di dalam hidup saudara, struggle saudara, bahwa itu merupakan cara Tuhan untuk membuat saudara itu makin dekat dengan diri Tuhan, saudara. Ya. Nah ini yang kita perlu perhatikan bersama-sama, bahwa Tuhan itu memberkati kita di dalam Kristus, di dalam covenant yang baru. Semua blessing dari surga itu diberikan kita di dalam Kristus. Sehingga pada waktu hari ini kita tidak melihat hidup kita tuh limpah dengan material blessing misalnya. Kita boleh punya sekuritas bahwa saya toh sudah mendapatkan berkat itu. Dan material blessing itu hanya menunjukkan apa yang Tuhan itu akan kerjakan dengan jauh lebih limpah di dalam Yesus Kristus.
Saudara, di dalam bagian pertama ini kita melihat kita perlu dibuka dengan satu kondisi yang sangat-sangat miris. The promised land is broken. Tanah perjanjian itu sudah rusak dan tidak menghasilkan hal yang harusnya dia kerjakan. Karena apa? Karena umat Tuhan itu mereka sudah menyimpang daripada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya waktu kita tahu kitab Rut itu dibuka dengan kondisi seperti ini, ada famine, ada kelaparan di dalam tanah perjanjian. Termasuk Bethlehem pun juga tidak ada roti. Maka kalau saudara adalah umat Tuhan di dalam tanah perjanjian, apa yang akan saudara kerjakan? Ngapain ya? Kalau saudara melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, maka tentu saja pilihannya jelas, saudara. Waktu kita melihat bahwa famine itu merupakan satu kondisi yang terjadi karena Allah itu sedang mendisiplin umatnya, maka responnya jelas. Yaitu apa? Seluruh umat Tuhan mereka harus berkumpul dan mereka harus repent dan mereka harus meratap akan dosa-dosa mereka dan minta Tuhan itu memberikan pertolongan sekali lagi. Sebagaimana yang bolak-balik terjadi di dalam kitab di dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi sayangnya saudara, itu bukan satu hal yang kita lihat pada waktu kita membaca Rut pasal pertama ayat 1 sampai ayat 6. Kita bagian yang kedua ya, kita akan sama-sama melihat respon yang salah dari keluarga kecil di Bethlehem ini. Ya, dari keluarga kecil di Bethlehem. Kita akan melihat bersama-sama saudara. Sekarang kita akan lihat sekali lagi ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama bagian kedua sampai seterusnya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Saudara, alih-alih umat Tuhan, keluarga ini secara khusus keluarga Elimelech, mereka diam bersama dengan umat Tuhan dan mereka bergumul meratapi dosanya dan minta Tuhan berbelas kasihan atas hidup mereka. Mereka mengerjakan hal yang sebaliknya. Yaitu apa? Mereka bukannya selesaikan bagian itu, saudara, tetapi mereka memutuskan untuk mereka keluar dari tanah perjanjian dan pergi ke Moab. Ini bukan hanya sekedar perpindahan geografi, ini bukan hanya sekedar perpindahan koordinat dari yang tadinya di dalam tanah perjanjian, lalu mereka masuk ke dalam koordinat yang berbeda yang disebut sebagai tanah Moab, saudara. Ini perpindahan geografis ini itu juga menunjukkan ada pergeseran rohani, saudara. Itu juga ada spiritual shift yang terjadi di dalam diri mereka. Waktu orang memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian di dalam zaman itu, maka berarti mereka itu sedang memutuskan, itu boleh dikatakan relasi dengan siapa? Dengan umat Tuhan di dalam tanah perjanjian itu, dan juga sekaligus dengan hadirat Tuhan, dan juga Tuhan yang berjanji bahwa dia akan berurusan dengan umatnya secara khusus di tempat itu. Jadi urusan pindah negara hari itu ya, pindah dari tanah perjanjian Israel ke Moab, itu bukan cuma sekedar urusan ekonomi saja, saudara. Itu urusannya urusan teologis. Orang itu pindah keluar dari tanah perjanjian, maka berarti mereka sedang mengatakan apa? Kami bisa take care hidup kami sendiri tanpa Tuhan dan juga tanpa umat Tuhan. Dan pada waktu mereka memutuskan untuk pindah, itu betul-betul merupakan satu tindakan yang merupakan satu bunuh diri secara rohani. Karena hari itu setelah mereka keluar dari tanah perjanjian, tempat yang mereka masuki itu adalah tanah Moab, saudara. Tanah Moab. Moab ini merupakan satu daerah pagan yang dewanya disebut sebagai Chemosh, dan orang untuk beribadah di Moab itu kepada Chemosh, mereka harus kadang-kadang sacrifice anak mereka sendiri sebagai korban kepada dewa di Moab tersebut. Itu yang dikerjakan oleh keluarga Elimelech dan keluarga Naomi. Saudara, di dalam bagian itu ya saudara, kita boleh sama-sama belajar bahwa apa yang terjadi dengan keluarga Elimelech dan Naomi itu juga bisa terjadi kepada kita. Waktu orang di dalam disiplin daripada Tuhan, waktu orang ada di dalam kondisi yang tidak enak gitu ya, relasi dengan Tuhan juga tidak baik, lalu juga relasi dengan umat Tuhan juga dengan tidak baik dan seterusnya, maka
Orang-orang yang tidak peka secara rohani, mereka akan selalu melihat bahwa urusan dengan Tuhan dan urusan dengan umat Tuhan itu secondary. Karena toh yang paling penting adalah seberapa di dalam hidup ini saya boleh menerima yang namanya comfort itu. Saya boleh menerima yang namanya prosperity secara material. Pada waktu di dalam hidup Elimelech dan juga Naomi, mereka tidak menemukan material blessings itu. Mereka tidak menemukan material abundance di dalam tanah perjanjian. Buat mereka gak ada urusan sama sekali nih dengan Tuhan dan juga dengan umat Tuhan. Terlalu lama untuk menunggu pertolongan Tuhan dan juga bergumul dengan umat Tuhan. Kayak betul-betul gak penting. Karena apa? Yang paling penting adalah sekarang bagaimana kami sekeluarga itu boleh punya material blessing dan juga kelimpahan-kelimpahan materi. Kepenuhan makanan itu di dalam rumah kami. Mereka nggak terlalu sabar, saudara. Sama seperti kita juga kadang-kadang mungkin juga nggak terlalu sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan itu. Yang penting apa? Yang penting boleh keluar dari tempat ini dan boleh mendapatkan semua hal yang kami inginkan, yaitu kepenuhan roti dan seterusnya. Saudara, di dalam perjanjian baru ya, di dalam perjanjian baru, pola yang sama juga terjadi. Ini bukan kesalahan dalam perjanjian lama saja. Di dalam perjanjian baru, kalau sudah membaca kitab Injil, orang-orang yang berkumpul sekitar Tuhan Yesus, berkumpul sekitar Tuhan Yesus dan mereka kelihatan menikmati itu pengajaran daripada Tuhan. Mereka berkumpul di sana dan mereka menikmati roti yang Tuhan itu berikan dengan sangat banyak dengan ikan-ikan itu. Pada akhirnya pada waktu mereka menerima perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang keras. Pada waktu Tuhan mengatakan kamu makan roti ini, kamu mau cari roti ini, kamu mau cari kelimpahan blessing sini, maka Tuhan Yesus kasih tahu, I am the bread of life gitu. I'm the living bread yang turun dari surga. Kamu mau terima roti ini saja, kamu harus tahu roti berkat-berkat ini itu menunjuk kepada aku. Dan Alkitab mengatakan di dalam Injil, orang-orang itu pergi meninggalkan Yesus Kristus. Sama dengan apa yang kita lihat di dalam kitab Ruth ini. Orang-orang ini Elimelech dan juga Naomi dan beserta dengan anak-anak mereka mau terima material blessing daripada Tuhan itu. Tapi pada waktu mereka berjuang untuk menerima material blessings itu di dalam tanah perjanjian, mereka lupa, mereka justru akan kehilangan diri Tuhan pada waktu mereka meninggalkan yang namanya tanah perjanjian tersebut. Saudara, apa yang terjadi dengan Elimelech dan Naomi, dengan orang-orang di dalam Injil Yohanes misalnya, pasal yang ke-6, itu juga bisa terjadi kepada kita. Kita ya pindah dari negara Indonesia ke tempat ini gitu. Ke tempat ini. Tentu saja kita sebagian besar di sini ya, sebagai generasi pertama kita pernah merasakan betapa susahnya kita membangun hidup yang betul-betul established di negara yang baru, di dalam kultur yang baru dan di dalam semua sistem yang baru. Kita pernah itu merasakan seperti itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita pun juga masih sedang berjuang untuk membuat hidup itu established di dalam tanah yang baru, Saudara. Memang di dalam zaman kita sudah tidak ada lagi tanah perjanjian yang geografis itu. Jadi Indonesia dan juga New Zealand itu ya negara tanpa ada embel-embel teologis tertentu di baliknya, Saudara. Tetapi sikap hidup yang sama, Saudara. Jangan sampai itu juga terjadi di dalam hidup kita itu. Kita pada waktu hari ini misalnya, Saudara lihat aja di rumah. Waktu Saudara itu berjuang di rumah itu. Kalau Saudara work from home atau work from office, waktu Saudara menjalani hidup di tempat ini, seberapa banyak itu gravity, seberapa banyak itu konsen untuk saudara juga akhirnya mengalami hidup yang limpah di dalam Tuhan, saudara. Seberapa banyak itu, seberapa concern saudara akan kesehatan rohani dari orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kalau misalnya kita hari ini hanya pusing ya, bagaimana ya saya boleh establish secara financial di dalam tempat ini, lalu kemudian kita menganggap sepi yang namanya firman Tuhan, lalu kemudian kita menganggap sepi yang namanya komunitas umat Tuhan, dan kita rasa kayaknya gue akan baik-baik aja gitu ya, nggak terlalu ada concern tentang relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan orang lain sesama orang-orang Kristen. Maka sebetulnya apa? Kita sedang menjalani hidup yang sama yang dihidupi oleh Elimelech, yang dihidupi oleh Naomi dan juga dihidupi oleh orang-orang kita baca itu di dalam kitab Injil, saudara. Karena yang kita pikirkan adalah roti itu saja. Kita hanya pikir berkat-berkat yang kelihatan tanpa kita tuh mengindahkan ada relasi loh dengan Tuhan yang kita abaikan, dan itu akan membawa kita ke dalam jurang kecelakaan secara rohani kalau kita tidak betul-betul memperhatikan. Waktu saudara melihat ya, membaca kisah ini, saudara tempatkan diri saudara di dalam diri Elimelech dan Ruth itu.
Waktu saudara melihat kondisi juga sangat susah di dalam tanah perjanjian tersebut, apa yang kira-kira akan saudara kerjakan? Saudara bayangkan apakah keputusan Elimelech dan Ruth itu merupakan satu keputusan yang sensibel atau keputusan yang bagaimana? Satu kali tahun lalu saya ketemu dengan satu orang couple di tempat ini yang saya sudah lama sekali tidak lihat, sudah bukan bertahun-tahun kali. Ya mungkin ada kali setahun lebih mereka tidak hadir di tempat ini. Gitu. Lalu akhirnya waktu mereka datang, tentu saja saya merasa sangat sukacita. Ada orang yang udah lama saya nggak lihat itu datang gitu. Terus saya menghampiri mereka dan kemudian saya ngobrol dan terus saya tanya gitu, "Hai Pak, Bu, dari mana?" Gitu. Kita udah lama nggak ketemu and I'm happy kamu di sini, khususnya ya. Terus salah satu dari mereka mengatakan, mereka gini, "Iya Pak, kita memang ini ya, kita memang emang selama ini kita tuh church hopping. Kalau sudah pernah tamasya, lo sudah tahu yang namanya island hopping, naik ferry lompat-lompat pulau-pulau kecil-kecil di Australia tuh mungkin juga ada gitu. Ini namanya church hopping. Jadi selama bertahun-tahun itu mereka doing church hopping. Jadi pindah satu gereja ke gereja lain gitu. Pokoknya apa? Pokoknya just main aja, keliling putar-putar. Bertahun-tahun mereka tinggal di Auckland sampai akhirnya mereka nanti akan menemukan ya waktu di mana mereka mesti balik lagi ke Indonesia. Saudara. Saya bukan anti church hopping ya. Church hopping itu perlu ya. Saudara mungkin juga satu hal yang sangat sehat untuk saudara tuh mengerti di mana kira-kira tempat saudara bisa bertumbuh gitu. Tempat di mana saudara boleh belajar firman, tempat saudara boleh ketemu dengan orang-orang yang punya satu hati untuk bertumbuh, tempat saudara bisa dibentuk Tuhan di mana. Ada periode di dalam hidup kita yang kita tuh bisa betul-betul melakukan church hopping secara sah. Tapi mau sampai kapan church hopping terus-terusan? Ada waktunya kita harus mengambil keputusan bahwa di dalam gereja, di dalam kota ini dengan semua pilihan yang ada gitu, saya tidak bisa mendapatkan tempat yang paling ideal sesuai dengan benak saya. Dan saya harus mengambil keputusan misalnya, saya akan mengikatkan diri saya di mana. Untuk apa? Untuk saya boleh bertumbuh, untuk saya boleh makin kenal Tuhan dan untuk saya boleh kemudian melayani bersama. Tetap harus ada keputusan seperti itu, saudara. Saya ngomong seperti ini gitu ya. Kadang-kadang orang ngerasa, apa sih pentingnya gitu? Apa sih pentingnya? Kayak mengikatkan diri kepada satu komunitas umat percaya dan melaluinya kita mesti hati-hati ya. Melaluinya secara dalam pengertian reformasi, melaluinya kita bertumbuh juga mengenal Tuhan gitu. Saya barusan nonton satu film di Netflix. Saya pernah ngomong ini tahun lalu gitu. Di Netflix sekarang ada film baru tahun 2025 baru keluar. Judulnya Frankenstein. Saudara nonton nggak? Frankenstein itu merupakan satu film yang diambil dari novel abad 19 yang ditulis oleh Mary Shelley. So boleh nonton nanti film di Netflix ya. Tapi intinya film itu mengisahkan ini. Ada satu orang profesor bernama Victor Frankenstein yang karena satu dan lain hal dia berusaha untuk menciptakan satu orang manusia. Ya, satu orang manusia, dan untuk menciptakan satu orang manusia hidup ini, dia mengambil part-part dan juga bagian-bagian tubuh yang paling baik dari tubuh orang-orang yang sudah mati. Itu akhirnya dia susun semuanya, dia ambil bagian paling baik, dan akhirnya pada waktu hari itu dia sudah menyiapkan tubuh orang seperti ini, dia memutuskan untuk menghubungkan si tubuh ini dengan petir yang menyambar hari itu ketika hujan. Dan akhirnya petir menyambar dan entah bagaimana orang itu akhirnya boleh menjadi hidup kembali. Dia akhirnya menjadi hidup. Nah, waktu orang ini menjadi hidup, si Victor Frankenstein ajak orang ini, lalu kemudian dia meneliti orang ini sekali lagi, dia mau coba lihat responnya dan seterusnya. Sampai akhirnya dia mengerti satu hal. Ternyata apa? Ternyata apa yang dia pikirkan untuk dia boleh kerjakan atas orang ini, itu salah. Orang yang diciptakan ini, si monster ini dia sebut, ini tidak sesuai dengan pengharapannya. Dan dia mulai mengabaikan monsternya itu. Saudara. Dan saudara, waktu di dalam film itu dan juga di dalam novel itu diceritakan, si monster yang sudah terlanjur hidup itu, dia mengalami satu krisis eksistensial. Dia bergumul secara eksistensial. Karena pada waktu dia hidup, pertama ya, dia tidak tahu dia hidup itu buat apa gitu. Dan satu hal yang diharapkan adalah dia punya relasi dengan penciptanya, tapi yang sudah diabaikan oleh penciptanya. Dan dia mengharapkan waktu dia ketemu dengan Victor Frankenstein, kalau kamu tidak mau aku bersama-sama dengan kamu, maka tolong
make someone who is just like me. Tolong buatkan satu lagi orang supaya mirip dengan aku. Sampai mati Victor Frankenstein, dia tidak pernah menciptakan satu sosok yang lain yang seperti yang dia penciptakan pertama. Dan akhirnya si monster ini, saudara, dia hidup sendirian, betul-betul sendirian. Dia tidak tahu kenapa dia diciptakan, dia tidak ada relasi dengan pencipta yang sudah membuang hasil tangan karya sendiri. Dan dia tidak ada orang lain yang mirip dengan dia, yang mengerti pergumulannya. Saudara, waktu kita ya menjadi orang Kristen, dan kita tuh doing church hopping gitu. Dan kita nggak ada betul-betul relasi yang betul-betul personal dan relasi edifying, saudara. Jangan lupa, jangan-jangan ya saudara, kita tuh hidup kayak monsternya Frankenstein gitu. Kita nggak ada terlalu relasi dengan Tuhan, kita pikir relasi dengan Tuhan juga oke, gini sudah cukup. Dan kita tidak ada relasi dengan orang lain. Kita hidup secara solitari, kita hidup secara sendirian gitu. Kita menghidupi kehidupan yang bukan merupakan desain daripada Tuhan, saudara. Kalau di dalam cerita itu si monster itu kepingin punya relasi yang dekat dengan kreatornya dan dengan orang lain yang mirip dengan dia, cilakanya di dalam kehidupan modern kita justru mengenyahkan bagian itu karena kita pikir justru itu mengganggu dan malah kita pikir kalau bisa saya sendirian, yang penting saya bisa punya semuanya untuk diri saya sendiri. Itu yang terjadi saudara pada waktu kita melihat bersama-sama keputusan daripada Elimelech dan Naomi. Mereka nggak anggap tinggal di tempat tanah perjanjian, lalu punya relasi dengan Tuhan yang berjanji secara khusus mengikatkan diri dengan tanah ini dan dengan umatnya. Itu penting buat dia. Ya itu oke lah, penting sih penting, tapi itu secondary. Yang paling primary apa? Yang paling penting saya bisa flourish itu secara material. Saya cukup untuk saya dan keluarga saya sendiri gitu. Dan again saudara, ini semua kita tanpa sadar juga bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu kita pikir relasi saya dengan Tuhan, relasi saya dengan sama umat Tuhan, itu secondary. Karena toh yang paling penting my comfort dan juga my prosperity saja, materially saja. Dan mereka apa? Mereka memutuskan untuk pergi ke Moab, saudara. Wow, resiko yang sangat besar yang diambil oleh yang namanya umat Tuhan. Ya, resiko yang sangat besar. Kenapa ya saudara ya? Mereka mengambil resiko seperti itu ya. Kenapa ya? Mereka mau mengambil resiko untuk memutuskan diri dari Tuhan dan juga dari umatnya lalu pergi mencari berkat yang harusnya mereka bisa terima dari tangan Tuhan di dalam komunitas dengan umat Tuhan di dalam tanah perjanjian. Menarik sekali saudara, waktu saudara melihat nama-nama yang disebutkan dalam tempat ini, Elimelech gitu ya, si suami yang mengajak keluarganya pergi dari tanah perjanjian keluar. Elimelech itu punya arti khusus, arti Elimelech adalah my God is king. My God is king, itu Elimelech. Di dalam zaman hakim-hakim, ketika dikatakan semua orang berbuat semaunya karena tidak ada raja di sana. Lalu ada orang bernama Elimelech. My God is king, my God is king. Gak ada raja benar gak apa-apa. Tapi my God is king, itu namanya itu. Namanya Elimelech. Lalu istrinya bernama Naomi. Naomi itu artinya sweet, manis atau juga pleasant ya. Manis dan juga menyenangkan. My God is king, lalu juga pleasant. Waktu dua orang ini nikah itu, waktu dua orang ini menikah, itu kayak betul-betul gambaran Eden gitu kan. Waktu Tuhan itu ada menjadi raja, maka semuanya menjadi pleasant, semuanya menjadi sweet, semuanya menjadi nice. Itu betul-betul gambaran dari Eden, dari nama itu ketika mereka menikah. Cuman ironisnya apa? Ironisnya adalah orang-orang ini ya saudara, yang punya nama Elimelech, yang punya nama Naomi, mereka tidak menghidupi identitasnya dengan setia gitu. Waktu ada orang bernama Elimelech gitu, Elimelech, dia mengingkari identitasnya dengan cara apa? Dengan cara dia sendiri hidup seolah-olah dia adalah raja atas semuanya. Itu Elimelech gitu. Waktu Naomi itu disebut sebagai pleasant, saudara, sebagai pleasant. Dia mencari pleasantnya itu bukan dari relasi dengan Allah yang adalah raja sesungguhnya, tapi dia mencari pleasantnya dari tempat lain. Saudara. Itu what an irony. Keputusan mereka ya untuk keluar dari tempat tanah perjanjian, lalu mereka pergi ke dalam daerah Moab yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bukan keputusan mendadak, saudara. Keputusan mendadak, itu keputusan
yang muncul dari apa? Dari satu sikap hati yang pertama-tama mau ini ya saudara, mau hidup secara tidak konsisten dengan siapa identitas yang mereka itu terima. Tentu saja dari orang tua mereka, tapi kita bisa melihat itu dari Tuhan gitu. Sama seperti kita hari ini, waktu kita melihat, kita memikul nama sebagai ya kita akan menyebut diri orang Kristen, Christian. Atau istilah dalam kekristenan yang sangat baik lagi itu adalah Christopher. Christopher itu artinya the bearer of Christ, gitu. Yang memikul Kristus ya, yang membawa Kristus itu Christopher. Kita menyebut diri kita Kristen, sudah menyebut diri kita Kristen. Kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan secara nama itu. Tapi pada waktu kita tidak menghidupi identitas itu, waktu kita tidak tinggal sebagai orang-orang Kristen yang melihat diri kita di bawah kasih karunia dan juga penebusan Tuhan, saudara, maka jangan heran kita bisa masuk ke dalam berbagai macam keputusan-keputusan yang kita di sana sama sekali tidak mengindahkan Tuhan sama sekali. Yang paling penting apa? Yang paling penting ya saya kaya. Yang paling penting apa? Yang paling penting secara finansial saya itu akhirnya boleh terjaga. Yang paling penting apa? Yang paling penting ya diri saya gitu. Saya mending hidup seperti Frankenstein monster ketimbang saya punya relasi dengan pencipta saya dan juga dengan yang namanya orang lain. Semuanya itu saudara, semuanya itu muncul dari pertama-tama kita tuh tidak mengerti siapa kita di hadapan Tuhan gitu. Identitas kita yang adalah disebut sebagai Christian itu kita anggap sepi di hadapan Tuhan sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin juga akhirnya mengagetkan banyak orang. Elimelech itu artinya apa? Artinya God is my king. Tapi dia hidup sembarangan. Dan dia mengambil keputusan untuk pergi dari Tuhan dan menjadi raja atas dirinya sendiri di Moab. Naomi artinya pleasant. Dan dia pergi bersama-sama dengan Elimelech. Dia ingin mendapatkan itu pleasure-nya dari keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Lalu di sana mereka punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion itu nama yang lucu sudah, karena Mahlon itu artinya sakit, lalu Kilion artinya ini ya lemah itu, sick and weakling itu keluarga mereka semua. Akhirnya mereka pindah ke tanah perjanjian. Mereka meninggalkan tanah perjanjian dan mereka pindah ke Moab. Lalu Alkitab menceritakan dan kita mau melihat apakah yang mereka cari pada waktu mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan umat Tuhan dan mereka mencari material blessing dengan cara mereka sendiri itu akhirnya betul-betul akan fruitful. Alkitab mengatakan, tidak demikian, tidak demikian. Waktu mereka sudah pindah ke Moab, ayat yang ketiga mengatakan kalimat seperti ini ya. Matilah Elimelech suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Mereka keluar dari tanah perjanjian dengan kelengkapan semua anggota keluarga. Naomi punya Elimelech dan dia punya dua anaknya. Mereka mencari material blessing karena mereka sudah hopeless dengan cara Tuhan dan dengan umat Tuhan dan dengan tanah perjanjian. Hopeless. Mereka pergi ke Moab, ke tempat dewa Chemos ada di sana. Yang terjadi, Elimelech mati. Elimelech mati. Mati di tempat di luar tanah perjanjian itu a big issue buat orang Yahudi. Big issue buat orang Yahudi. Karena itu berarti mereka akan dikuburkan di tempat itu. Di tempat apa? Di tempat yang secara teritori ini ya. Kalau cara pikir orang dulu itu dikuasai oleh dewa Chemos. Itu big thing, saudara. Itu tragedi. Itu tragedi jauh lebih besar mungkin daripada mereka tidak bisa makan. Suami mereka sekarang akan dikuburkan di dalam tanah kafir. Dan bukan di dalam tanah perjanjian. Mati di sana gitu. Itu harusnya membuat Naomi harus yang ngerti ini ada sesuatu yang gak beres ini. Kayaknya keputusan saya salah deh gitu. Tapi Alkitab mengatakan tidak demikian gitu. Waktu akhirnya Naomi melihat suaminya itu mati gitu. Alkitab mengatakan lebih jauh lagi. Ayat yang keempat ya. Keduanya mengambil Naomi perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Suaminya mati di tempat yang di luar tanah perjanjian. Lalu Naomi itu bukannya dia akhirnya memikirkan ya, mungkin kita salah ambil keputusan, terus kita mesti pulang lagi ke tanah perjanjian karena toh ini adalah tanah yang Tuhan sediakan, tanah yang diberikan kepada leluhur kita dan tanah di mana Tuhan itu mengikatkan dirinya. Naomi waktu melihat suaminya mati, dia kemudian pikir,
Suamiku boleh mati, tapi apa? Aku masih punya 2 anak laki-laki. Meskipun suamiku mati, aku masih ada pengharapan yang lain di dalam diri anak laki-lakiku. Akhirnya mereka tinggal di sana, mereka menikah lagi dan mereka hidup selama 10 tahun. Karena apa? Karena Naomi pikir kalau misalnya ada satu tiang penyangga dalam hidupku lenyap, yaitu suamiku, toh aku masih punya 2 anak laki-laki yang lain. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kadang Tuhan itu betul-betul singkirkan. Betul-betul Tuhan itu ambil semua tiang penyangga dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya akhirnya kita tahu bahwa kita pada akhirnya cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Waktu Naomi melihat suaminya tidak ada dan suaminya dikuburkan di dalam tanah itu, dia pikir ya satu boleh hilang, tapi masih aja 2 serep di sini. Aku masih bisa bergantung kepada dia gitu. Toh kayaknya juga Tuhan gak akan ngapa-ngapain di sana. Dia pikir dia bisa aman di dalam caranya sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan akhirnya setelah 10 tahun kedua anaknya mati. Wah, cilaka saudara. Waktu orang Naomi seperti ini ya, dia pertama mau menghindari pembentukan Tuhan. Waktu dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan umat Tuhan karena dia rasa tinggal dalam umat Tuhan terlalu sulit karena Tuhan sedang membentuk mereka. Dan dia pikir, aduh kayaknya gak ada waktu deh untuk kemudian meratap, bertobat, menanti pertolongan Tuhan itu terlalu mahal. Mending saya ambil cara saya sendiri untuk saya tinggal dan saya mencari penghidupan saya sendiri. Alkitab mengatakan, orang mau lari kemanapun, orang mau cari kehidupan yang limpah seperti apapun. Kalau itu di luar dari berkat dari Allah, Yahweh di dalam Yesus Kristus, mereka gak akan terima kehidupan yang seperti itu. Gak akan terima itu. Toh kedua anaknya mati dan dia tinggal bersama dengan kedua menantunya saja, saudara. Dan pada waktu Naomi bersama dengan menantunya itu, baru dia tahu sekarang apa? Sekarang hidupku sudah betul-betul berantakan, betul-betul kosong, dan dia tidak punya pengharapan apa-apa di dalam tanah di mana dia hari itu rasa ini adalah masa depannya. Naomi tidak melihat kematian suaminya sebagai satu peringatan dan dia terus masuk ke dalam dosa yang lebih lanjut untuk dia terus tinggal lebih lama di tanah Moab. Punya menantu orang Moab, sudah. Soalnya sekali lagi ya, ini satu refleksi buat kita itu. Ilusi bahwa hidup kita penuh, itu. Ilusi bahwa kita sudah secure, aman, itu bisa membuat kita gagal ya, punya relasi yang jauh lebih dalam dengan Tuhan. Ilusi, sudah. Pengertian bahwa hidup kita ini kita yang pegang gitu, semuanya masih aman. Oke lah, saya masih gak ada ini ya. Saya mungkin kesulitan di dalam secara finansial, tapi paling enggak saya masih punya investasi di Indonesia misalnya gitu. Atau saya mungkin kesulitan secara ini finansial sekarang, tapi saya masih punya ini relasi dengan family yang baik dan seterusnya. Atau mungkin kita kesulitan di dalam satu ini ya, di dalam kita rasa kayak secara rohani kita juga nggak terlalu dalam mengenal Tuhan, tapi kita juga rasa nggak perlu amat karena toh semuanya masih ada di sini. Ilusi itu sudah, ilusi bahwa hidup kita sudah secure. Ya. Masih ada bantalan-bantalan yang terus kita lihat dengan mata kita, itu yang membuat kita kadang gagal untuk kita betul-betul cling dengan Tuhan itu. Untuk betul-betul kita tuh memegang Tuhan seerat mungkin. Karena apa? Karena kita pikir kita masih secure dan kita taruh Tuhan itu di last resort sana. Nanti kalau baru tidak ada apa-apa, baru saya boleh pegang kepada Tuhan gitu. Tapi sekali lagi kitab Rut itu mau menyadarkan kepada kita. Kita itu masih punya bantalan-bantalan itu, saudara, dalam bentuk relasi, bentuk apa. Itu pun juga Tuhan yang kasih dan Tuhan yang kasih izin untuk kita boleh pegang itu. Dan pada waktu kita tuh gagal sebagai orang Kristen untuk lihat ada tangan Tuhan yang provide itu semua dan kita bukannya pegang tangan Tuhan yang menyediakan itu, tapi kita justru pegang berkat-berkat itu dan kita ini datang secara natural saja, nggak ada urusan dengan Tuhan, maka apa? Maka jangan heran kalau kita semakin lama menjadi orang yang semakin jauh daripada Tuhan, saudara. Saudara, memang akhirnya saudara di sini kita melihat Ruth dan Elimelech. Ruth dan Elimelech, itu mereka dari yang tadinya hidup secara penuh dengan semua anggota keluarga yang lain, mereka akhirnya pelan-pelan menyusut dan tinggal Naomi saja dengan kedua menantu perempuannya. Ya memang tadi kita menyatakan bahwa ini adalah satu zaman yang sangat khusus di mana tanah perjanjian itu merupakan tanah yang Tuhan ikatkan diri dengannya. Tuhan akan hadir di sana dan Tuhan akan berkati mereka. Keluar dari tanah perjanjian, jangan itu berarti apa? Bunuh diri secara rohani. Tapi juga jangan lupa
Meskipun kita tidak lagi mengenal tanah perjanjian, tapi prinsip yang sama itu juga berlaku untuk hidup kita. Secara prinsip itu hal yang sama terjadi. Yaitu apa? Willful disobedience. Waktu kita tuh memutuskan bahwa kita akan tidak taat kepada Tuhan, kita akan melanggar semua prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara. Jangan lupa bahwa hal yang sama akan menimpa hidup kita. Dari hidup yang tadinya bersama dengan Tuhan, kita bisa pelan-pelan mengalami yang namanya emptiness. Mengalami yang namanya kekosongan, waktu kita hidup memberontak kepada Tuhan. Mungkin secara materi semua aman, tapi jangan lupa waktu kita sudah menggantikan Tuhan dengan idol yang lain, idol whatever itu, kita pelan-pelan akan hidup semakin lama semakin kosong dan semakin sorrowful, kata kitab suci. Alkitab mengatakan kita sebagai orang Kristen, kita hidup itu bukan hidup diri kita sendiri, tapi kita hidup itu kita punya yang namanya roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan jangan engkau mendukakan roh Tuhan. Do not grieve the Holy Spirit. Kalau saudara punya roh Tuhan, lalu kemudian roh itu grieving karena saudara itu hidup di dalam willful disobedience, saudara. Saya pengen tahu tuh gimana caranya orang Kristen itu bisa punya betul-betul hidup yang tenang itu. Sementara hati nuraninya dan core hidup yang paling dalam itu grieving. Daud itu waktu dia bersenang dengan Batsheba, waktu dia bertobat dan dia lihat lagi pengalaman hari itu. Dia mengatakan waktu aku menyimpan dosaku dalam diriku, maka tulang-tulangku itu menjadi kering. Prinsip yang sama terjadi, dia masih raja, dia masih penuh dengan blessing gitu. Tapi jangan lupa, meninggalkan Tuhan itu menyebabkan kita sendiri itu merasa empty. Waktu ini ya, kita mengidolakan misalnya uang gitu. Ini gak usah jadi Kristen lah, gak usah jadi Kristen, kita pikir ya secara sederhana. Waktu kita menempatkan uang itu segala-galanya, maka kita akan ukur orang lain itu berdasarkan dengan uang. Dan kita akan menilai orang lain dengan cara gimana orang ini boleh mendatangkan benefit kepada saya. Kalau dia berguna, saya akan keep, kalau tidak ya sudah saya akan lepaskan orang seperti ini. Hidup yang seperti itu sudah, kalau sudah tempatkan uang, lama-lama sudah akan mengalami kesepian dan juga kekosongan pastinya. Kalau saudara mengidolakan misalnya, taruh idol saudara itu adalah ya anak-anak itu. Cepat atau lambat, saudara akan frustrasi. Saudara akan frustrasi dan saudara akan mengalami yang namanya emptiness itu. Karena pada akhirnya akan ada anak yang lebih jago daripada anak saudara gitu. Dan pada akhirnya anak saudara pun juga tidak akan bisa memenuhi semua ini pengharapan saudara. Terlalu berat mau ditanggung seorang anak gitu. Terlalu berat. Waktu saudara mengidolakan anak saudara, ya oke, good luck to you, akan menjalani jalan yang penuh dengan frustrasi gitu. Frustrasi. Bahkan waktu saudara misalnya saudara ini ya mengidolakan misalnya sexual pleasure itu. Lalu terlibat dalam begitu banyak dosa-dosa seksual dan seterusnya. Semua hal itu akan membawa saudara kepada emptiness, saudara. Saudara akan mengalami dissatisfaction di dalam pernikahan saudara, saudara akan mengalami begitu banyak masalah di dalam relasi saudara dengan lawan jenis dan seterusnya. Semuanya akan membawa kepada emptiness. Bahkan termasuk kalau saudara itu mengidolakan teologi gitu, pengertian teologi, itu pun juga akan membawa saudara kepada emptiness. Karena pada waktu saudara idolize akurasi teologi itu saudara bisa menjadi orang yang sangat kritikal kepada orang lain. Saudara bisa betul-betul menghidupi hidup yang penuh dengan legalisme seperti itu, saudara kehilangan sukacita, pengampunan yang cuma-cuma di dalam Tuhan, saudara. Semua yang meninggalkan Tuhan itu, meskipun kita nggak dalam konteks tanah perjanjian sekali lagi ya, itu akan menuntun kepada yang namanya emptiness. Karena kita grieve the spirit, karena kita mengambil hal-hal yang lain sebagai Allah kita. Ada satu orang ya, dia membuat satu tulisan yang merupakan anti kebalikan dari Mazmur pasal yang ke-23. Saudara tahu Mazmur pasal ke-23, Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Terus orang itu buat tulisan seperti ini ya, anti Mazmur 23, untuk membuat kita tuh mengerti itu betapa limpahnya hidup dalam Tuhan. Itu dia tuh seperti ini kira-kira. Tuhan bukanlah gembalaku, aku akan selamanya kekurangan. Aku membaringkan diriku di tanah yang kering, tidak ada istirahat di tepi air yang tenang.
Jiwaku lelah di dalam diriku. Dan aku mengembara tanpa arah. Waktu aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku takut akan mara bahaya. Karena tidak ada satu orang pun di sana dengan gadanya dan tongkatnya yang menolong aku. Dan pada akhirnya adalah kematian yang menjadi akhir dari semuanya. Anti Mazmur 23. Betul-betul kebalikan dari apa yang sudah baca dari Mazmur ke-23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dan dia membaringkan aku di tepi air yang tenang. Dan seumur hidup kemurahan akan mengejar aku. Ini enggak, kematian akan mengejar aku. Karena apa? Karena orang gitu. Orang meninggalkan Tuhan dan juga meninggalkan yang namanya umat Tuhan. Saudara. Itu pelajaran yang kita lihat dari kitab Rut ya. Ada broken promised land, tapi juga ada wrong response, respon yang salah. Tapi apa pengharapannya? Bagian yang terakhir sekali, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Waktu di Moab dia mendengarkan kabar baik, yaitu Tuhan sudah mengunjungi umatnya, Tuhan sudah kembali kepada umatnya. Dan karena itu di Bethlehem, di Yehuda, di dalam tanah perjanjian ada makan, saudara. Ada makan dan kabar baik dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam tanah perjanjian itu sampai ke dalam telinganya Rut. Sampai kepada telinganya Rut. Sehingga akhirnya Rut dia boleh, bukan Naomi, bukan Rut ya. Sehingga akhirnya Naomi itu boleh tergerak untuk pulang. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada yang namanya tanah perjanjian tersebut. Akhirnya rumah roti boleh penuh dengan roti kembali. Dan Rut memutuskan untuk pulang. Karena apa? Dia lapar dan di sana ada roti. Saudara bayangkan ya, waktu sudah pulang seperti Naomi. Saudara mau ngomong apa sama orang-orang lain? Ngomong apa ya? Ada satu orang penulis Katolik bernama Henry Nouwen, dia mengatakan satu kalimat ini. Sangat-sangat menghibur, dia mengatakan, waktu saudara itu di dalam dosa saudara, dalam kondisi saudara memutuskan untuk pulang kepada Tuhan. Henry Nouwen mengatakan, Tuhan itu tidak pernah tanya alasan kenapa saudara kembali kepada dia. Saudara tidak perlu menjelaskan apapun, yang penting apa? Yang penting pulang. Sama seperti anak yang hilang itu pulang. Papanya tidak tanya apapun, yang penting dia peluk anak itu dan dia melahirkan kehadiran anak itu. Naomi hari itu kelaparan dan dia dengan menelan ludahnya sendiri. Dia harus pulang ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak pernah tanya kenapa dia pulang. Tuhan akan pakai bagian itu sebagai satu bagian untuk nanti memulihkan bukan hanya Naomi tapi juga seluruh Israel. Pengharapan mereka apa? Pengharapan mereka pada waktu mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan adalah ini. Bahwa mereka mendengar Tuhan itu menyelamatkan umatnya dan mereka mau untuk berbagian dalam umatnya. Mereka mendengarkan yang namanya kabar baik. Hari ini kita tidak ada tanah perjanjian. Kita tidak melihat satu tanah yang secara khusus diberikan lalu kita mendapati bahwa hanya di sana Tuhan akan memberkati umatnya. Enggak gitu. Tapi yang di dalam hari ini kita miliki, kita punya hal yang jauh lebih indah dari tanah perjanjian zaman Rut dan Naomi. Yaitu apa? Nama Elimelech, My God is King. My God is King. Di dalam perjanjian baru. Maka pribadi yang dituju oleh nama Elimelech, My God is King itu. Dia sendiri turun ke dalam dunia. Dia meninggalkan semua yang dia miliki, semua kelimpahan dan semua kemuliaannya untuk mendapatkan kita yang kita kelaparan, yang kita terancam untuk binasa. Pada waktu kita melihat apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia meninggalkan tanah yang limpah itu. Dia bukan hanya meninggalkan tanah perjanjian, dia meninggalkan rumah bapaknya. Lalu menjadi manusia dan mati untuk kita. Saudara. My God is King itu, dia menghampiri kita di dalam kepapaan kita. Itu harusnya sudah cukup untuk membuat kita melihat bahwa ini adalah alasan untuk saya harus pulang. Karena hanya di dalam dia ada kelimpahan. Ada kelimpahan. Dan ini adalah alasan saya untuk pulang. Karena apa? Karena dia yang sudah mati buat saya, dia tidak lagi perlu penjelasan. Tidak perlu penjelasan untuk boleh menerima saya kembali kepadanya. Meskipun saya sudah sekian lama meninggalkan dia. Bila kiranya hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini
boleh mendengarkan sekali lagi firman Tuhan, mari kita sama-sama berespon. Kita yang mungkin sudah terlalu dingin kepada Tuhan, kita berusaha untuk mendapatkan hidup kita dengan cara kita sendiri, mari kita sama-sama sekali lagi pulang dan kita menerima hidup yang limpah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu kepada kita. Dia adalah Elimelech kita yang sejati. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang juga lembutkan kami ya Tuhan. Kami yang terlalu mungkin berat tertindih dengan berbagai macam pergumulan, kami menjadi orang-orang yang tidak mengindahkan akan relasi kami dengan Tuhan, dan kami menemukan hidup kami semakin lama semakin dingin dan juga semakin tersedot dan juga semakin kering ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin kembali kepada Tuhan dan kami mohon kiranya Tuhan yang pulihkan kami. Sebagaimana Naomi pulang karena mendengarkan kabar baik itu, kami hari ini juga ingin kembali kepada Tuhan, mendedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kabar baik itu. Ada Elimelech sejati yang mencari kami, yang meninggalkan semua kelimpahannya dan menanggung seluruh pemberontakan kami di atas kayu salib itu ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang memulihkan dan Tuhan memberkati kami sekali lagi. Kami rindu kiranya Tuhan yang menolong kami dari segala macam pergumulan yang kami alami. Tapi terlebih daripada itu kami mohon kiranya Tuhan yang karuniakan kepada kami kehidupan rohani yang limpah. Sudah Tuhan, kehidupan rohani yang betul-betul penuh dengan anugerah dan kasih setia dan sukacita dari penebusan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mencari kami, yang menemukan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.